doain supaya adik-adik di rumah tetap sehat, tetap semangat, tetap sukacita juga. Yuk, kita mau mulai ibadah sekolah minggu online kita. Kakak mau adik-adik semuanya duduknya yang manis. Sebelum mulai kita mau buka di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tidak ada lagi yang main-main, tidak ada lagi yang nengok kiri kanan, semuanya tutup matanya sungguh-sungguh. Ikuti kakak di dalam berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, untuk kesehatan yang selalu Tuhan berikan bagi keluargaku. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas kami cukup untuk keluargaku. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyanyi, kami mau memuji dan mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Mari kita katakan amin. Yuk semuanya bangkit berdiri. Adik-adik di rumah sama-sama belajar satu pujian baru ya. Yuk tampil tepuk tangan semuanya. Aku mau makan, aku mau tidur. Ku ingat Tuhan pelihara hidupku. Aku mau berbagi, aku mau menolong. Ku ingat Tuhan yang mencintai. Sekali lagi. Aku mau makan, aku mau tidur. Ku ingat Tuhan pelihara hidupku. Aku mau berbagi, aku mau menolong. Aku ingat Tuhan yang mencintaiku. Tuhan jagai papa mama, kakak adik saudara-saudariku. Dengan berkat-berkat-Nya cukup buat keluargaku. Tuhan jagai papa mama, kakak adik saudara-saudariku. Dengan berkat-berkat-Nya cukup buat keluargaku. Aku mau makan, aku mau tidur. Aku ingat Tuhan pelihara hidupku. Aku mau berbagi, aku mau menolong. Aku ingat Tuhan yang mencintaiku. Tuhan jagai papa mama, kakak adik saudara-saudariku. Dengan berkat-berkat-Nya cukup buat keluargaku. Tuhan jagai papa mama, kakak adik saudara-saudariku. Dengan berkat-berkat-Nya cukup buat keluargaku. Cukup buat keluargaku. Cukup buat keluargaku. Jadi adik-adik semua ingat ya, waktu kita mau makan, waktu kita mau tidur, ingat ada Tuhan yang memelihara hidup kita. Tuhan memberkati setiap kita. Siapa yang diberkati Tuhan angkat tangannya? Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mau ada beberapa adik-adik yang mau kasih salam untuk teman-teman yang ada di rumah, supaya teman-teman yang ada di rumah tetap semangat ya. Shalom Kela, shalom Adasa. Kalian semua sehat kan? Ikut aku beribadah sama-sama yuk. Shalom Jonathan, shalom Kela, sehat selalu ya. Sekarang kita ibadah sama-sama yuk. Hai Cece Bobo, hai Cece Ai, ikutin nyanyi yuk. Sekarang sebelum masuk firman Tuhan, kita siapkan hati kita yuk. Kita menyanyi satu lagu lagi. Kita mau berterima kasih sama Tuhan untuk setiap berkat, untuk kesehatan, untuk anugerahnya dalam kehidupan kita. Ini sama-sama ya. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami.
Shalom adik-adik, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Berjumpa lagi dengan Kak Natalius di minggu hari ini. Nah, hari ini kita mau belajar tentang firman Tuhan lagi. Kak Natalius selalu mengingatkan kita itu tidak bosan-bosannya untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk membaca firman Tuhan. Karena apa? Karena firman Tuhan itu adalah pedoman, menjadi landasan di dalam hidup kita untuk apa? Untuk kita bisa melakukan segala aktivitas kita, segala pekerjaan kita. Karena firman Tuhanlah yang memberikan hidup kepada kita semua. Oleh sebab itu, mari kita semua tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya untuk belajar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Ya, jadi mari kita sama-sama menyiapkan hati pikiran kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau bersatu dalam doa. Kita ambil sikap berdoa. Lipat tangan, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi yang indah ini. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau ada bersama-sama dengan kami, sehingga kami semua di tempat ini Tuhan, maupun adik-adik yang ada di rumah, boleh mendengarkan firman Tuhan, boleh membacakan firman Tuhan, bahkan Tuhan jadikanlah kami yang mendengarkan, yang membaca, yang melihat firman-Mu ini, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, dengan hikmat yang Kau berikan bagi kami, dengan Roh Kudus yang Kau hadirkan di dalam kehidupan kami semua di tempat ini, maupun adik-adik yang ada di rumah, boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan, katakan, amin. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang apa? Yaitu hampir. Dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 24 sampai dengan 32. Nanti kita lihat, hampir. Hampir itu adalah belum pasti, belum atau sedikit lagi. Kata hampir ya, sedikit lagi. Sedikit lagi. Untung aja nggak jatuh. Sedikit lagi jatuh, hampir. Kata hampir itu belum terjadi, tetapi hampir mau terjadi. Oh, untung saya nggak ditabrak. Oh, hampir saya jatuh. Oh, hampir saya nabrak ini sesuatu di depan saya. Jadi kata hampir ini adalah belum atau belum pasti atau sedikit lagi. Ya, jadi nanti kita lihat sama-sama hampir belum pasti apa sih ini, belum terjadi apa sih ini di dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 24 sampai dengan 32. Mari kita lanjut. Ini ada yang tahu film apa ini? Kartun aja olahraga. Makanya adik-adik, kakak juga sempatkanlah waktu olahraga. Ya minimal jalan-jalan lah, jalan-jalan kecil. Asiknya dia olahraga sampai nggak tahu ada segerombolan orang yang mencuri buah cincinnya. Sama sekali dia nggak dengar. Tuh. Kosong. Udah setengah mati perjuangan mereka, tahu-tahu isinya kosong. I'm sorry, Papi. Your timing is perfect. Sorry, but I can't have you leaving before tomorrow's dinner. A dinner to which you are Mereka all mau invited. dimakan. And when I say all, I mean every troll and Troll di desa troll. Ini cerita troll ya. Oh, you're right. I couldn't find you.
someone they know. Someone they trust. Sword Christ. Someone like this guy. He's selling us out. Nah, kita baca dalam Kisah Para Rasul 26 ayatnya yang ke-28 ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jawab Agripa, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Sekali lagi kakak baca untuk kita semua. Kisah Para Rasul 26 ayat ke-28. Jawab Agripa, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi seorang Kristen. Agripa ini adalah seorang raja ya. Nanti kita lihat sama-sama. Hampir tadi kakak udah bilang hampir itu belum terjadi atau sedikit lagi. Jadi hampir itu kata yang sesuatu yang belum terjadi, sedikit lagi mau terjadi tetapi belum terjadi. Hampir saja mau jatuh, hampir saja keserempet, hampir aja, untung aja nggak jatuh, tapi belum terjadi itu, hampir mendekati ya. Kita lihat. Based around the fraudulent Messiah, Jesus of Nazareth. He has defiled the temple, refused the law of Moses, incited riots against Rome, and defamed the name of Agrippa himself. And ini Paulus ya adik-adik. Dia mau meyakinkan Raja Agripa mengapa begitu sulit untuk mempercayai bahwa Mesias telah datang. Dia berbicara kepadaku, dia memberitahukan agar aku memberikan kebenarannya. Yang dikata oleh para nabi dan Musa, ini kesaksian Paulus di depan Raja Agripa. Dia tetap mengakui Tuhan Yesus sebagai Mesiasnya, sebagai rajanya. Paulus ini mengatakan kebenaran. are you going to persuade me to be a Christian now, Paul? Not only you, but all who are listening to you. And what other accusations are there against this man? I have no any offense against him, against the Lord Jesus, against the king, or against the yoke. High priest, this man is doing nothing to deserve death or imprisonment. I appeal to the emperor. Jadi di sini Paulus berdebat dengan imam-imam besar yang ada di kerajaannya. Paulus ada orang yang jenius, orang yang cerdik, orang yang tahu segala hal. Makanya dia tenang ketika dia berdebat dengan para imam di sana. Ini Raja Agripa ya. Kau telah membuat kesalahan, Nabi katanya. Membebaskanmu hari ini jika engkau tidak banding dengan imam. Jadi sekarang kau harus pergi menghadap kaisar di Roma, kata Raja Agripa. Nah, kita lihat ya. Nah, Raja Agripa hampir percaya. Jadi di sini tadi kita lihat videonya bahwa Paulus berdebat dengan para imam tentang bahwa Paulus ini dia tetap percaya bahwa Tuhan itu adalah Mesias dan rajanya. Nah, di sini Raja Agripa hampir saja percaya oleh kesaksian Paulus. Oleh sebab itu, adik-adik, kita harus selalu bersaksi. Kita harus selalu menyatakan bahwa Tuhan itu adalah juru selamat kita, bahwa Tuhan itu adalah yang ada selalu dalam kehidupan kita. Jadi di sini kita lihat Raja Agripa hampir saja percaya. Namun percaya atau tidaknya seseorang, mengikut atau tidak mengikutnya seseorang kepada Tuhan Yesus, itu bukan haknya kita. Hak kita apa? Hak kita adalah memberitakan tentang kasih Tuhan, memberitakan tentang bahwa Tuhan itu adalah juru selamat. Percaya atau tidaknya seseorang itu bukan urusan kita, itu urusannya Tuhan Yesus. Kita hanya bisa memberikan kesaksian bahwa Tuhan itu memang ada bersama-sama kita, bahwa Tuhan itu dahsyat, bahwa Tuhan itu maha pengasih, Tuhan itu adalah juru selamat kita. Roh Kudus yang berbicara kepada mereka dan mereka akan percaya sendiri.
Seperti yang kita lihat tadi, Raja Agripa hampir saja percaya. Paulus sudah melakukan tugasnya sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai saksi Kristus. Dia sudah mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Mesiasnya, Tuhan itu adalah Juru Selamatnya. Bagaimanapun juga ketika seseorang itu tidak mau menerima Tuhan Yesus, Roh Kudus tidak hadir dalam orang tersebut, ya orang itu tidak belum tentu akan mempercayainya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias. Oleh sebab itu, adik-adik, tugas kita adalah memberi kesaksian, tugas kita adalah melakukan hal-hal yang Tuhan Yesus ajarkan, yang Tuhan Yesus suruh kepada kita, saling mengasihi, saling menghormati, ya, tidak menjatuhkan satu dengan yang lain, tidak menjelek-jelekan, hiduplah dengan kasih. Di situ orang akan melihat bahwa Yesus Kristus itu ada di dalam diri kita. Percaya atau tidaknya seseorang itu kerjaan Roh Kudus, ya. Yang penting tugas kita sudah kita lakukan. Oke, adik-adik. Nah, di sini hampir saja Raja Agripa ini percaya kepada si Paulus. Kita lihat yang berikutnya. Ini tentang siapa? There's nothing to be found. Ini tentang Thomas ya, teman-teman, adik-adik. Thomas, Nih, ini Thomas. Joseph, you're free. The prison gates suddenly burst Thomas open. baru aja pulang dan berkumpul bersama dengan murid-murid yang lain. You've seen him too. You trust us now. Tell me what to do. Tell me what to do. You're all I have left now. Please, help me. Peace be with Ini you. murid-murid Yesus berkumpul di bilik. Thomas. Hmm. Thomas. Ini Tuhan You've Yesus. been calling me for Dia sudah so bangkit long. dari And now kematiannya. that I'm here, you won't speak with me. Oh, my Lord, please forgive me. My faith had left me. Tuhanku, tolong ya ampunku, And I shall give imanku you telah proof. hilang. Come closer. Kalau begitu aku akan memberikan kepadamu bukti. No, Mendekatlah, Master. kata Tuhan Yesus. I need no proof. I need no proof. Come, I believe. touch my wounds. I believe. I believe. I believe. Aku percaya bahwa Tuhan itu bangkit Feel my hand. dari orang-orang mati dan Feel akan my naik ke side. surga. Peganglah tanganku dan cucuklah jarimu ke lambungku, katanya. Do you have faith now? Apakah sekarang kamu percaya, kata Tuhan Yesus? Itu kaki bekas kena paku ya ketika Tuhan Yesus disalibkan. Tuh. Thomas, come. Look at me. Thomas, come, look at me. Because you have seen, you believe. Karena engkau telah melihat, maka engkau Blessed percaya. are those Tetapi aku who not berkata, having seen, berbahagialah mereka yang believe. tidak melihat, namun percaya. Nah, Yesus sudah kembali lagi itu. Kita lihat nih tentang siapa. Yesus berjumpa dengan Thomas. Tadi kan hampir saja Thomas ini tidak percaya. Thomas ini adalah orang yang gak mudah percaya. Thomas ini orang yang harus melihat langsung baru dia percaya. Pasti di antara kita semua, kakak, adik-adik, dan teman semuanya, pasti ada yang sama kayak Thomas ini. Nah, aku nggak percaya kata-katamu.
Aku nggak percaya sebelum aku melihat langsung apa yang terjadi. Aku nggak percaya kalau aku nggak pegang sendiri itu benda, apa sih itu benda. Aku nggak percaya kalau nggak lihat langsung itu siapa. Kalau cuma dengar cerita-cerita doang, nggak mudah percaya. Pasti adik-adik, kakak juga begitu. Kadang kayak nggak mudah percaya aja, harus lihat bukti dulu, baru percaya. Nah ini si Thomas, sama sifat kita dengan sifat Thomas. Pasti ada di antara kita yang tidak percaya, yang bukan tidak percaya tapi masih ragu, harus melihat dulu baru percaya. Oleh sebab itu Tuhan menampakkan dirinya langsung kepada Thomas dan kata Tuhan, mendekatlah kepadaku, peganglah aku, dan cucukkanlah jarimu di lambungku. Baru dia percaya. Nah, apa tadi kata Tuhan Yesus? Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Kita tidak ada ketika peristiwa itu terjadi. Kita tidak melihat Tuhan Yesus. Kita tidak berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tetapi apa yang Tuhan Yesus katakan? Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Kita tidak melihat Tuhan Yesus secara langsung, secara real, secara utuh. Tatap muka langsung, kita tidak pernah melihat mungkin ya. Kita tidak ada ketika peristiwa Tuhan Yesus disalibkan, ketika peristiwa Tuhan Yesus mati bangkit dari kayu salib. Kita tidak ada di zaman itu. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, dan itu untuk kita semua, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Oleh sebab itu adik-adik, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib, telah bangkit dari antara orang mati, naik di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Makanya Tuhan Yesus mengatakan kepada kita yang saat ini, kita yang saat ini adalah orang-orang yang berbahagia, karena kita tidak melihat namun kita percaya. Kepercayaan adalah kunci nomor 1 ketika kita ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ketika kita ingin menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan Yesus, harus percaya. Jangan ragu-ragu, jangan hampir, tapi totalitas, harus percaya. Jangan seperti Thomas, kalau dia nggak lihat langsung, dia nggak percaya. Boleh juga seperti itu. Ya, jadi kita harus meyakinkan ini benar-benar terjadi. Kita lihat yang berikutnya lagi. Ini tentang siapa? Ini masih tentang murid-murid Yesus ya. Masih tentang peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus waktu itu. Hei, kalian punya sesuatu untuk dimakan? Kami belum menangkap apa-apa. Tebarkan jalannya ke sebelah kanan. Ini Tuhan dan Yesus kalian akan adik-adik. mendapatkan sesuatu. Ini Petrus dan kawan-kawannya. Ayo cepat, tolong aku. Tuh, seharian mereka mencari ikan tapi belum dapat adik-adik. Sekali Tuhan Yesus datang dan memberi perintah kepada mereka, akhirnya mereka mendapat berlimpah. Makanlah bersamaku. Petrus, kau menyayangi aku. Guru, kau tahu segalanya. Kau tahu aku menyayangimu. Beri makan domba-domba. Teman-teman, seperti Bapa mengutus aku mengutus kalian. Pergilah, buat segala bangsa menjadi muridku. Seperti Bapa Baptiskan mengutus mereka dia juga dalam nama mengutus Bapa, Petrus dan Putra, kawan-kawannya dan Roh Kudus. untuk memberitakan Dan ajarkan mereka kabar apa yang kerajaan kuajarkan surga kepadamu. Dan sampai ke seluruh dunia. aku selalu bersama kalian. Nah, itu Sampai pesan akhir Tuhan. zaman. Tuhan selalu bersama-sama orang yang imannya masih goyang. Nah, ini tentang siapa adik-adik?
kembali menjadi nelayan. Nah, si Petrus dan teman-temannya sesudah kematian Tuhan Yesus di kayu salib, mereka itu kembali menjadi nelayan lagi. Mereka hampir putus asa. Karena apa? Karena Tuhan Yesus yang mereka percaya menjadi panutan mereka, yang mereka percayai sebagai Raja dan Mesias mereka, tiba-tiba disiksa mati di kayu salib. Mereka ibaratnya berpikir bahwa kita sudah nggak ada harapan lagi. Karena panutan kita sudah nggak ada, panutannya sudah meninggal. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus datang lagi kepada Petrus dan teman-temannya untuk meyakinkan mereka bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Oleh sebab itu, Petrus dan teman-temannya terus melayani Tuhan Yesus, terus menyebarkan tentang kebaikan, terus menyebarkan tentang kerajaan surga sampai seluruh dunia. Kata Tuhan tadi, pesan terakhirnya dia bilang, beritakanlah tentang kerajaan Allah, karena Tuhan menyertai Petrus dan teman-temannya. Oleh sebab itu, adik-adik, kita nggak boleh putus asa. Tuhan sudah mengatakan kepada Petrus, dia akan ada bersama-sama dengan Petrus dan teman-temannya sampai akhir zaman. Pesan itu juga Yesus sampaikan kepada kita semua. Tuhan ada bersama-sama dengan kita, mulai sejak kita ada di dunia ini sampai akhir zaman, Tuhan selalu ada bersama-sama. Oleh sebab itu, Roh Kudus selalu menguatkan kita, Roh Kudus selalu memberikan kita hikmat sehingga kita semua adik-adik boleh menyampaikan tentang kerajaan Tuhan, menyampaikan tentang kasih, melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita, sehingga kita semua menjadi cermin Tuhan di dalam dunia ini. Nah, adik-adik, jadi hari ini kita belajar tentang hampir, belum tentu, atau sedikit lagi. Orang-orang yang seperti ini harus kita yakinkan 100% dia percaya Tuhan Yesus. Jadi jangan, yang pertama tadi kita belajar tentang Agripa. Agripa hampir saja percaya Tuhan Yesus, tetapi kembali lagi adik-adik, kita sudah melakukan, seperti Paulus sudah melakukan tugasnya untuk memberitakan tentang kebenaran, memberitakan tentang kerajaan Allah, tetapi Roh Kuduslah yang memberikan bahwa orang itu percaya atau tidak. Yang kedua, kita belajar tentang Thomas. Kakak, teman-teman yang lain, adik-adik juga pasti memiliki sifat seperti Thomas. Tidak mudah percaya, harus melihat dulu baru percaya. Tetapi Yesus berpesan kepada murid-muridnya, dan pesan itu juga sampai kepada kita pada saat ini. Berbagai orang yang tidak melihat namun percaya. Oleh sebab itu kita harus percaya walaupun kita tidak melihat Tuhan Yesus. Yang ketiga, kita belajar dari Petrus dan teman-temannya. Mereka putus asa, mereka bimbang karena panutan mereka mati di kayu salib, sehingga mereka berpikir bahwa mereka sudah nggak ada harapan lagi. Oleh sebab itu mereka kembali menjadi nelayan. Tetapi Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan memberikan kepercayaan lagi kepada mereka. Kata Tuhan Yesus, pesan Tuhan Yesus adalah, sebarkanlah tentang kerajaan Allah di seluruh dunia. Karena apa? Pesan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan Petrus dan teman-temannya, teman sepelayanannya. Dia menyertai Petrus sampai akhir zaman. Tuhan juga menyertai kita mulai dari kita di dunia ini sampai akhir zaman. Oke adik-adik, jadi hari Minggu ini kita belajar tentang hampir. Kita harus 100% percaya Tuhan Yesus. Oke, nah mari kita akhiri ibadah kita pada Minggu hari ini. Semoga firman Tuhan hari ini, kakak percaya firman Tuhan itu boleh menjadi pedoman dan menjadi kekuatan lagi. Iman kita semakin kuat lagi kepada Tuhan Yesus. Dan mari adik-adik, kita lakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan hari-hari kita. Jangan yang berat-berat dulu, yang kecil-kecil dulu, di lingkungan pertemanan, di lingkungan keluarga. Baru kita di lingkungan luar tempat kita berada. Mari kita mau mengakhiri ibadah kita. Siap-siap, kita ambil sikap untuk berdoa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini, karena kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, melihat apa yang Tuhan kerjakan semasa Engkau ada di dunia ini, Tuhan Yesus. Tuhan, jadikanlah kami anak-anak-Mu yang percaya kepadamu, yang selalu mengandalkan Tuhan, karena kami percaya kami adalah orang-orang yang berbahagia, walaupun kami tidak melihat Engkau secara langsung, Tuhan. Tetapi kami merasakan Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Kami juga percaya, Tuhan Yesus, Engkau akan menyertai kami sampai akhir zaman. Terima kasih Tuhan, kuatkan iman kami, biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya
Katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tetap menjaga kesehatan. Pakai aja maskernya walaupun lagi di luar, meskipun di luar rumah. Walaupun udah ada aturan, walaupun presiden sudah mengatakan boleh lepas masker, tetap aja pakai. Yang penting kesehatan nomor 1. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.